Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi masih di mata kuliah perancangan dan implementasi perangkat lunak di program studi Teknik Informatika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Fakultas Sains dan Teknologi. Masih bersama saya, pengampu dari mata kuliah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, saya ingin menyampaikan satu surah Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtadin, yaitu yang berarti kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kenapa saya menyampaikan surah di awal pertemuan ini, surah Al-Quran? Jadi kebenaran dari Allah adalah kebenaran yang hak tanpa ada ragu, dan untuk tafsirnya silakan teman-teman mencari dari sumber-sumber yang baik tentunya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau kita akan berdiskusi terkait sistem feasibility studies, atau di dalam bahasa Indonesia adalah studi kelayakan sistem. Nah, apa itu studi kelayakan sistem atau feasibility study? Nah, sementara feasibility analysis atau studi kelayakan adalah proses untuk menentukan apakah sebuah ide bisnis atau sebuah pekerjaan layak untuk kita kerjakan dan dapat memberikan hasil yang baik. Nah, studi kelayakan memungkinkan kita untuk menguji kelayakan dari ide bisnis maupun ide-ide pekerjaan tertentu guna melakukan revisi yang mungkin diperlukan. Hal ini mampu mengurangi resiko dalam memulai bisnis yang tidak menguntungkan, atau menghindari dari kerugian-kerugian yang mungkin menjadi dampak dari pekerjaan atau bisnis yang akan kita lakukan. Dalam melakukan studi kelayakan, kita atau Anda harus melakukan minimal 2 komponen umum, yaitu primary research dan secondary research. Primary research adalah riset yang Anda lakukan sendiri melalui wawancara para ahli di industri yang bersangkutan, mendapatkan masukan dari perspektif pelanggan dengan melakukan focus group dan menyebarkan survei. Sementara itu, secondary research yaitu mempelajari data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data yang diperoleh dari riset industri, sensus proyeksi yang disiapkan oleh analisis, serta data-data lain yang diperoleh dari internet melalui Google maupun lainnya. Nah, jadi ada 2 komponen dalam kita melakukan studi kelihatan, yaitu kita langsung turun ke lapangan, yaitu primary research untuk mendapatkan informasi-informasi, maupun secondary research, yaitu kita mempelajari hal-hal yang mungkin sudah pernah ditulis orang atau data-data yang pernah dikumpulkan oleh orang lain. Nah, dalam pembuatan studi kelayakan ada 4 komponen utama yang mesti diperhatikan, yaitu yang satu adalah kelayakan teknik, kedua kelayakan operasional, dan ketiga kelayakan hukum, dan 4 kelayakan finansial. Nah, dalam membahas studi kelayakan kali ini, tentunya saya akan mengarahkan bagaimana studi kelayakan dalam membangun suatu sistem atau perangkat lunak. Dan walaupun pada umumnya studi kelayakan ini dapat juga mungkin digunakan dalam bentuk-bentuk atau fokus-fokus pembahasan yang lain. Oke, baik. Yang pertama kita akan bahas kelayakan teknis. Kelayakan teknis menyoroti tujuan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang digunakan. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan membuat suatu sistem atau teknologi yang akan kita kerjakan, apakah ini benar-benar bakal bisa kita terapkan. Nah, ada 4 pertanyaan umum untuk kita dapat mengukur kelayakan teknis ini. Yang pertama, apakah teknologi tersebut sudah tersedia? Yang kedua, apakah teknologi yang akan kita gunakan atau yang akan kita buat itu sudah mampu berintegrasi dengan teknologi-teknologi yang lain yang sudah ada? Nah, untuk poin 2 ini ditakutkan apa yang kita kerjakan sekarang ini ternyata belum ada fasilitas atau layanan pendukung dengan teknologi yang lain seperti itu.
Nah, yang ketiga, apakah teknologi atau sistem baru yang kita kerjakan ini dapat dikonversikan dengan teknologi baru atau yang sudah tersedia gitu. Apakah teknologi kita ini bisa kemudian terintegrasi kepada teknologi-teknologi yang sudah ada. Contohnya misalnya, kita membuat suatu sistem yang baru. Contoh saja misalnya sistem tentang keuangan. Nah, apakah sistem kita ini itu sudah bisa berintegrasi dengan data-data atau model-model atau format-format keuangan dari pihak klien atau perusahaan tersebut atau instansi tersebut? Jangan-jangan poin 4 adalah organisasi tidak memiliki orang yang menguasai teknologi ini. Jadi pertanyaannya adalah untuk poin 4 tadi, apakah organisasi memiliki orang yang mampu menguasai dengan teknologi baru ini? Yang mampu menguasai ataupun organisasi tersebut atau klien tersebut atau pemesan tersebut bisa menggunakan teknologi ini, dan bahkan apakah perusahaan tersebut atau instansi tersebut yang di bawah dari klien ini itu bisa berintegrasi seperti poin 3 semua alur proses bisnisnya dengan sistem yang kita buat. Nah, jadi dari 4 pertanyaan umum ini harusnya kita sudah mengukur apakah teknologi kita ini secara teknis bisa nanti diterapkan. Nah, yang kedua yaitu adalah kelayakan operasional. Ini menyangkut beberapa aspek usulan sistem yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada di sisi pemesan atau klien, serta informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah memang informasi yang benar dan juga dibutuhkan oleh pengguna, tepat, cepat, dan memang yang diinginkan oleh pengguna. Jadi, secara operasional, maka 3 poin penting ini itu mesti terukur dan mesti dianalisis dan sebagai tujuan dari pembuatan sistem nantinya. Dalam kelayakan operasional ada 3 poin yang seperti sudah disampaikan di sebelumnya yang menjadi poin-poin penting. Nah, sehingga kita harapkan bahwa sistem benar-benar mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian sistem benar-benar mampu memberikan informasi yang tepat bagi setiap bagian atau orang yang memerlukannya. Dan yang ketiga, sistem baik secara organisasi bahkan personel dalam organisasi itu diketahui apakah nanti memang butuh melakukan pelatihan ulang, dan atau bahkan apakah organisasi tersebut mampu memenuhi kriteria yang ada pada sistem yang akan dibangun. Nah, poin-poin 3 ini harus terjawab dengan sempurna dan harus bernilai positif tentunya. Ketiga adalah kelayakan hukum. Nah, dalam kelayakan hukum ini pada intinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa secara hukum sistem atau bisnis atau pekerjaan yang kita kembangkan atau yang kita kerjakan tidak menyimpang dengan peraturan-peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Tentunya kelayakan hukum ini penting atau perlu diperhatikan sebagai untuk menjaga kode etik dari kita pengembang atau pembuat sistem. Nah, selanjutnya yang keempat adalah atau yang terakhir adalah kelayakan finansial. Nah, kelayakan finansial itu berhubungan dengan return investment atau berapa lama biaya investasi dapat kembali. Aspek kelayakan finansial atau ekonomi juga dinyatakan dengan analisis biaya dan manfaat. Tidak dapat disangka lagi, motivasi pengembangan sistem informasi pada perusahaan atau organisasi adalah motif keuntungan. Baik pun dengan pekerjaan, apakah nilai proyek suatu pekerjaan yang kita kerjakan itu memperoleh untung bagi kita. Nah, dengan demikian aspek untung rugi jadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem dari kelayakan finansial ini. Dalam analisa kelayakan finansial, masalah yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah isu yang perlu diperhatikan adalah jumlah dana
yang dibutuhkan untuk dapat mencapai terselesainya sistem atau pekerjaan yang dikerjakan atau traksi yang cukup besar untuk menarik minat investor atau pemesan. Ini maksudnya adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai pengembangan sistem ini itu mesti dihitung sedemikian rupa sehingga mengurangi resiko-resiko kerugian. Nah, kemudian juga kita juga harus setelah kita menentukan misalnya berapa dana pengembangan tersebut harus dihabiskan, maka di sini kita mampu untuk menarik, akhirnya kita bisa menentukan untuk menarik minat investor bahkan atau untuk pemesan. Jadi misalnya sistem yang kita kerjakan dengan semua fitur-fitur yang kita siapkan dan jumlah pengeluaran atau harga jual kita itu mampu menarik minat daripada investor atau pembeli. Nah, performa keuangan dari pekerjaan pengembangan sistem serupa. Jadi analisis kelayakan kita yang kedua itu adalah performa keuangan. Mempertimbangkan yang kedua, performa keuangan dari pekerjaan pengembangan sistem serupa, yaitu memperkirakan kinerja keuangan dari pekerjaan yang akan dikerjakan dengan mengacu pada kinerja keuangan dari pekerjaan yang serupa dan yang sudah mapan. Jadi jika yang pertama adalah kita mencoba menghitung sendiri, dan yang kedua adalah kita mencari informasi-informasi terkait pekerjaan yang kita kerjakan mungkin sudah pernah dikerjakan oleh orang lain atau serupa yang dikerjakan orang lain, sehingga kita mencari informasi tentang pengeluaran atau apa saja biaya yang dibutuhkan dalam pengerjaan ini dengan kita mengikuti pedoman-pedoman dari mungkin pekerjaan orang lain. Nah, yang mapan ini maksudnya adalah pekerjaan tersebut mungkin sudah diselesaikan sama orang lain sehingga hitungan mereka sudah lebih detail dan hitungan mereka sudah lebih sempurna, kurang lebih seperti itu. Nah, jumlah dana yang harus kita persiapkan tentunya untuk menutupi biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan ketika pekerjaan dimulai dan berjalan ini tentu sudah dapat kita hitung di awal. Dan selain itu yang paling penting adalah kita mampu menentukan dari mana dana tersebut diperoleh. Apakah sifatnya dari pembeli langsung, investor, maupun dari organisasi kita sendiri atau dari perusahaan kita sendiri, seperti itu. Nah, yang ketiga, pertimbangan yang ketiga adalah daya tarik keuangan keseluruhan dari pekerjaan sistem yang dikembangkan. Nah, ini menjadi evaluasi yang utama dilakukan pada proyeksi pengerjaan atau penjualan sistem ini nantinya, dan juga menghitung dan tingkat keuntungan. Nah, sementara itu evaluasi yang tepat dapat kita hitung, evaluasi keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran dapat kita hitung dengan 3 metode perhitungan keuangan secara kuantitatif. Yang pertama adalah analisis payback atau payback period, yang kedua analisis net present value atau NPV, dan yang ketiga adalah return of investment atau ROI. Nah, jadi rekan-rekan, 4 komponen tersebut adalah yang penting dalam kita mengukur kelayakan, studi kelayakan dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, jika Anda mendapatkan hasil yang baik pada keempat komponen studi kelayakan di atas, maka Anda dapat mengeksekusi ide pekerjaan atau sistem tersebut, atau Anda bisa menjalankan ide tersebut. Namun, jika salah satu dari 4 komponen tidak terpenuhi, maka sebaiknya Anda mengevaluasi atau memperbaiki ide pekerjaan tersebut, atau mengurungkan niat Anda dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oke, ini materi singkat kita terkait studi kelayakan. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.